Kecuali nanti kalau Pak Roy Suryo masuk penjara, baru kamu menggantikannya, baru saya salut gitu. Saya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ya, ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Resmond. Makanya mereka ini dak-dik-dik semua. Kenapa? Kalau damai, mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka. Sehingga berhadapan dengan Bang David, peristiwa ini harus memberikan manfaat hukum yang positif. Seorang yang sudah melakukan hal-hal seperti itu harusnya ada efek jerah sehingga anak-anak bangsa ini tidak dididik dengan pola-pola seperti itu. Sudah memaki, sudah membuat fitnah lewat buku, sudah melakukan penelitian yang ternyata diakui itu salah. Lalu kemudian setelah itu minta maaf kalau clear. Bagi kita nggak stop di situ seharusnya. Harus ada asas manfaat dari hukum lewat efek jerah. Sehingga di kemudian hari orang-orang yang melakukan kesalahan seperti itu tidak lagi mengulang-ulang perbuatan karena ada konsekuensi punishment hukum yang diterima. Bang Rismond harusnya diproses hukum maksudnya? Kalau bagi kami, maaf selesai, kita serahkan kepada aparatur hukum sekarang kan? Apakah persoalannya nanti akan lanjut pada penuntutan? Kami juga belum tahu. Atau RJ? Atau RJ itu semua kewenangan ada di aparat hukum. Oke. Bukan kewenangan ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi memaafkan. Karena gini, kalau undang-undang KUHP yang baru ya, KUHP yang baru itu kan ada syarat-syarat untuk pemaafan. Di pasal 78 itu juga bunyi ya. Salah satu syaratnya untuk dapat RJ, pemaafan itu adalah untuk melangkah ke RJ adalah ketika seorang yang ditersangkakan tidak melebihi ancaman hukuman 5 tahun. Juga ada pengecualian di pasal 82 atau 83 KUHP itu bunyi bahwa salah satu syaratnya itu memang nggak dikecualikan, nggak berlaku bagi orang yang dituntut di atas 5 tahun. Nah, Rismond kan masuk tuntutan lebih dari 5 tahun. Artinya kalau parameter itu dipakai, kalau aparatur hukum jeli melihat itu, ya pemaafan itu sudah guyup dengan Pak Jokowi ya. Sudah guyup dengan Mas Gibran sebagai wapres, monggo silakan. Kita juga berterima kasih kepada Rismond yang menggunakan nurani. Kami mensupport Bro Rismond dalam hal seperti ini. Karena itu memberikan pendidikan yang baik, memberi contoh bahwa ketika Anda menyadari kesalahan Anda, minta maaflah dengan besar jiwa. Tetapi juga harus ada konsekuensi dong, ya harus ada konsekuensi untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan sosial, pendidikan hukum yang baik bagi generasi bangsa ini. Bahwa kita dalam kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak mencederai hati nurani atau hak-hak pribadi orang lain. Jadi dalam hal ini mungkin teman-teman Rismond ini kami bertemu pada titik itu. Saya tengah-tengah ya. Bang Rismond kasihan juga saat ini ya. Di sini dimusuhin, ditendang, di sini nggak ditemani kan gitu. Seperti itu. Saya tambahkan. Kan beda jadi. Oke, saya tambahkan. Jadi gini, saya mau memberi apresiasi. Ada mau ngomongkan apa? Sedikit aja, singkat aja, 1 menit ya. Udah kebanyakan mereka Mas. Loh, saya mau kasih tahu yang benernya loh. Oke, silakan. Intinya mau Anda kan asumsi. aja. Enggak, silakan Bang. Silakan. Nanti Bang Michael saya berikan kesempatan nanti. Silakan. Ya. Jadi gini, saya apresiasi buat Bang Rismond. Memang dari awal tuh saya diajak broker Solo gitu. Memang saya dengan terang-terangan saya mengajak teman-teman, ya udah hentikan dan datanglah minta maaf. Pak Jokowi orangnya terbuka. Nah, kemudian waktu pernah Pak Jokowi ngomong memang ada ini terbuka loh, sebut nama rival, nggak tahu siapa yang menyodorkan rivalmu. RJ, saya bilang yang mending Rismond, mereka nggak mau sampai ajudannya Pak Jokowi juga mengatakan nggak usah RJ, kita buktikan karena Pak Jokowi nggak bisa menciptakan atau memiliki forum untuk membuktikan ijazah tersebut gitu. Nah tapi nggak tahu ya, mungkin sebelum mengajukan RJ itu kan harus ada bentuk proposal. Kita pengen tahu seperti apa rasa minta maafnya, dasarnya apa, jangan sampai ntar kayak Egy Sujana ngaku nggak salaman, nggak gini gitu. Padahal menikmati hasil daripada tidak tersangka. Akhirnya awalnya sakit jantung, sakit apalah gitu. Tiba-tiba begitu ke Malaysia pulang langsung sehat kembali. Padahal gara-gara tercabut statusnya sebagai tersangka. Yang menjadi polemik di relawan Pak Jokowi adalah ya, ini hampir seluruh relawan minta Rismond silakan dimaafkan, tapi tetap diproses hukum. Tetap di sidang gitu, sampai nanti menjadi alasan yang meringankan. Relawan teman-teman Bang Fahri. Seluruhnya, sampai ini kita lagi ribut nih semua mereka.
Teman-teman Pak Harad maksudnya? Iya, relawan Pak Jokowi. Tapi saya ya ini benar ini. Ya kan, bahkan sampai Pak Profesor Paiman aja bilang ini, Pak Harad, saya ini dituduh mencetak ijazahnya nih. Akhirnya terhambat semua pekerjaan saya, baik sebagai komisaris segala macam. Tudingan inilah. Gitu. Masa kamu ingin memaafkan? Masa Pak Jokowi memaafkan gitu? Ya. Atau saya bilang loh, kalau orang yang udah memaafkan dan orang yang sudah merasa bersalah, kecuali banyak yang nggak terima lah intinya. Kecuali maafnya itu ogah-ogahan atau gagah-gagahan doang. Ya, gitu. ya. Tapi kan itu proses hukum. Artinya yang punya hak di situ adalah pelapor, Bang Ade di sini pelapor ya. Dan juga yang terlapor tentu dan juga korban. Oh enggak, biar bagaimanapun ini ke hak prerogatif atau hak super luar biasa ini ada di Pak Jokowi. Dan saya minta baik ke teman-teman cabut semua laporan yang kita mempermalukan Rismon. Kita ampuni dia sebagai bayi yang baru lahir kembali. Ya, kenapa? Biar enak. Nanti kembali ke fitrahnya gitu. Iya. Oke, kan mau lebaran ya. Iya. Oke. Biasa kok dalam Islam juga orang yang membunuh aja bisa diampuni loh. Bayangkan, padahal udah menghilangkan nyawa dengan rasa kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Bahwa ada pada sisi manusia. Jadi Anda mau semua relawan Pak Jokowi ini memaafkan Bang Rismon? Iya. Kita fokus saja ke Bang Roy Suryo dengan Dr. Tipa. Ya kan? Roti. Siapa takut? Ya artinya masih disisakan 2 orang yang masih keras kepala ini. Masih kita disisakan, dan itu aja kamu hujat. 2 orang yang jujur. Jangan lagi mengatakan kebenaran. kalian menyerang Rismon gitu, yang sudah termasuk keluarga istri dan seluruh saudara-saudaranya. Yang merasa bersalah dan menyadari bahwa ternyata Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang betul-betul santun, negarawan. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman sekarang ini termasuk Michael juga masih, saya bilang, kalau kamu nih kok wartawan kayak gitu. Kamu tahu yang berantem yang tersangka ini, kecuali nanti kalau Pak Roy Suryo masuk penjara, baru kamu menggantikannya, baru saya salut gitu. Saya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ya, tapi saya beri kesempatan. Jadi sebelum ke situ sudah selesai? Belum. Oke. Itu baru. Ini juga nggak omong-omong doang. Jadi isinya ini. Saya senang banget ya, karena dulu tuh menghadapi Rismon ini di meja ini nggak gampang. Dan Rismon ini cara berdebatnya ini betul-betul seperti orang mau berantem. Iya. Tapi sekarang yang orang bilang ini dulunya maung sekarang meong itu memang terjadi gitu. Bahkan kalau pemimpinnya waktu itu Rismon menjadi maung dan hari menjadi meong, berarti pengikut-pengikutnya masih meong-meong menurut saya. Makanya masih berisik gitu. Oh, jangan menghina. Makanya Bang. ya tunggu dulu, jangan diproses menghina kan? Kenapa juga katanya nggak boleh dilaporin, betul nggak? Ya jadi termasuk di sini ada Pak Ugroseno, ada Bang Refli Harun. Saya sampaikan bahwa yang kita laporkan, Bapak laporkan ini adalah Presiden Republik Indonesia dalam hukum ketatanegaraan. Saya pernah menulis tentang status hukum presiden sebagai pelapor terlapor. Tidak pernah ada presiden jadi tersangka atau duduk sampai vonis di Indonesia. Apalagi perkara ecek-ecek seperti ini gitu. Dia memiliki kekebalan yang luar biasa. Kok dibuat seperti warga negara biasa? Ini pendapat saya. Ya, terserah. Kecuali dia tertangkap tangan korupsi, mungkin bisa. Tapi dia masih dilindungi. Nah ini kalian sengaja obok-obok, tujuan apa? Politik. Makanya saya katakan ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Rismon. Makanya mereka ini dak-dik-dik semua. Kenapa? Kalau damai mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka. Sehingga berhadapan dengan Bang David, Bang Ade maupun Farhad Abbas. Nah, mereka serba salah. Kalau Rismon mereka ini? Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Sebentar, gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Dan sekarang dia nggak punya apa-apa, cuma punya mobil satu. Dia akan kembali mengurus anaknya. Kenapa? Katanya ikut bersekutu dengan Bang Roy Suryo. Jadi, anaknya. Sebentar. Anak yang mana? Anak yang mana? Ini ngaco Bang, ini dari ini. Namanya siapa? Kira. Enggak, sebentar. Anaknya siapa? Jangan bohong Nggak kamu. tahu, tunggu dulu. Ini kan ada Ini bohong banget nih orang ini. Data baru, bentar. Bang Rismon, keluarganya maksudnya. Bang Rismon Itu udah menghabiskan salah itu. uang 760 Itu udah juta salah itu. rupiah. Ya. Fitnah. Perjuangan dia, saya heran. Rismon nggak tahu dapat uang dari mana, tapi dia hanya membuat seperti ini. Jadi selama ini Bang Rismon menghabiskan 760 juta rupiah. Anda bisa bertanggungjawabkan itu ya? Ya ngapain saya bertanggung jawab kan? Dan memang seperti itu. Kalau Rismon
Membantah tidak percaya, saya cabut dari RJ ya. Wes. Sepanjang kasus ini, Ya. Anda mempertanyakan itu uang dari mana, itu kecurigaan Anda? Tidak curiga, dia kan dosen, dia kan ngajar, dia mungkin meneliti. Oke. Dia menghabiskan uangnya gitu. Nggak tahu Bang Roy Suryo, jangan-jangan bukan rugi malah untung ya, makanya mungkin. Oke. Ini orang ngomongnya nggak punya data tuh jangan-jangan otaknya nggak di sini. Aduh, Silakan, emosi Mas Roy. mulu Bang Roy Oke. Suryo. Oke, biar sebelah dulu, Ini ya. biar sebelah Mas dulu. Roy mau saya berikan kesempatan dulu sedikit, nanti setelah jeda baru Nanti setelah lanjutkan. jeda aja, yang Setelah jeda, panjang. oke. Tapi mau jawab sedikit dulu soal ini. Ya saya hanya jawab bahwa orang ngomong nggak pakai otak tuh ya kayak gini nih. Dah itu aja.